sini bab pertama terkait eksponen. Apa itu eksponen? Kalian sudah mempelajarinya waktu kelas 9. Artinya dia bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Tahu kan bentuk bilangan berpangkat itu gimana? Yes, contohnya bilangan berpangkat itu maknanya sama kayak perkalian berulang. Contoh 2 pangkat 5 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Atau kalau misal bilangnya negatif, negatif 3 pangkat 3 ini juga sama, berarti negatif 3-nya dipangkatkan sebanyak 3 kali. Oke, di sini sehingga bisa mendapatkan bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya sebanyak N kali. Jadi misal di sini A pangkat 3 maka A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Oke. Misal A pangkat 4 berarti A-nya ada sebanyak 4 kali. Paham? Contoh cara menghitungnya sekarang. 2 pangkat 3 seperti di atas ya, berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah biasanya banyak terjebaknya itu dia yang bilangannya itu negatif. Negatif 3 pangkat 3 misalnya. Ini kan jadinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Yang di sini ini kira-kira nanti hasilnya itu dia negatif atau positif? Hasilnya negatif. Kenapa bisa negatif? Negatif 3 kali negatif 3 9. 9 kali negatif 3 negatif 27. Ya, sehingga bisa dibuat catatan not. Jika oh iya, ini kakak belum kasih keterangan A di sini. Keterangan A di sini itu maknanya bilangan pokok. Jadi pahami istilahnya ya. A ini namanya bilangan pokok, berarti yang kecil ini N itu namanya bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat. Sini kita kembali ke sini ke contoh not. Jika bilangan pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif. Tapi jika bilangan pangkatnya itu ganjil, maka hasilnya itu negatif. Ini berlaku not untuk bilangan berpangkat negatif ya. Nah, not untuk bilangan berpangkat negatif. Jadi misal pangkatnya banyak, negatif 3 pangkat 12. Kan nggak mungkin kamu jabarkan sampai banyak kan. Langsung aja lihat di pangkatnya. 12 itu bilangan genap atau ganjil? 12 bilangan genap bukan? Kalau bilangan genap berarti nanti hasilnya dia pasti positif. Tapi jika contoh negatif 3 pangkat 19. Nah, 19 itu kan bilangan ganjil. Maka nanti hasilnya dia negatif. Paham? Sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Sifat eksponen. Kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Yang pertama, nah, eksponen itu ada banyak sifat. Jika A pangkat M kali A pangkat M itu cara menghitungnya
sini juga A. Misal di sini 2 bilangan pokoknya, di sini juga bilangan pokoknya harus 2. Baru nanti pangkatnya bisa ditambah. Kenapa pangkatnya bisa ditambah, Kak? Nah, buktinya. Bukti. Misal di sini A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Kalau kita hitung secara manual, A pangkat 3 berarti maknanya A kali A kali A. Oke? Terus kalau A pangkat 2 berarti A kali A. Lihat ini, hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 berarti A pangkat 5. 5 kan didapatkan dari 3 tambah 2. Jadi bisa diperoleh rumusnya A pangkat M tambah N. Ya. Sekarang kalau dibagi kayak gini, A pangkat M per A pangkat N, menghitungnya bagaimana? Menghitungnya berarti pangkatnya dikurang A pangkat M dikurangi N. Buktinya apakah kok bisa seperti itu rumusnya? Buktinya, contoh misal A pangkat 3 per A pangkat 2. Ini kan berarti maknanya A kali A kali A per A pangkat 2 A kali A ya. Kalau bagian bisa dicoret-coret kan? Coret. Bisanya A nya ada berapa? 1 bukan? A pangkat 1. A pangkat 1 berarti bisa diperoleh dari 3 dikurangi 2. Makanya diperoleh rumus kalau pembagian maka A pangkat M dikurangi N. Tapi dengan syarat kembali lagi bilangan pokoknya harus sama. Oke? Sekarang kalau pangkatnya 0, A pangkat 0 itu nilainya 1. Jangan kejebak, jangan 0 ya. A pangkat 0 nilainya 1. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Buktinya apa? Buktinya, nah, misal kalian disuruh menghitung 4 dibagi 4. Ini nilainya berapa? 1 bukan? Nah, nilainya 1. Atau bisa kakak tuliskan di sini dulu. 4 kan sama aja maknanya kayak 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. 4 bagi 4 1. Nah, dari sini kita hitung bareng-bareng. Sesuai dengan sifat yang kedua, kalau pembagian dengan bilangan pokoknya yang sama, gitu sama kan, berarti pangkatnya bisa diapakan? Ya, betul, bisa dikurang. Jadinya 2 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 0. Sehingga diperoleh, bisa kalian simpulkan, A pangkat 0 ini 1. Mau ini A itu isinya angka berapa? Misal 99 pangkat 0, nilainya dia pasti 1. Ya, paham? Sekarang lanjut sifat yang keempat. Kalau pangkatnya double, A pangkat M kali N. Nah, kalau pangkatnya double seperti ini, berarti pangkatnya dikalikan M kali N. Oke? Terus kalau, nah di sini ada A kali B pangkat M. Nah, ini cara menghitungnya boleh kalian pisah. Jadinya A pangkat M kali B pangkat M. Lanjut. Nah, kalau ada kali pasti ada yang bentuknya pecahan kan, bagi. Ini cara menghitungnya juga sama, boleh dipisah. Jadinya A pangkat M per B pangkat M. Terus yang ketujuh G, kalau dia pangkatnya negatif, A pangkat negatif M, berarti ini bisa dihitung jadinya 1 per A pangkat M. Kebalikannya. Sekarang kalau bentuknya akar, A pangkat M ini yang di luar M. Kalau kalian juga ke bentuk bilangan berpangkat, jadinya A pangkat M per M. Pangkat yang di dalam sebagai pembilang, yang di luar itu sebagai itu. Nah, ini sifat eksponen itu ada 8, jadi bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh. Nah, misal soal yang pertama, ada 3 pangkat 5 dikali dengan berapa? 3 pangkat 2. Berarti ini cara menghitungnya kan, lihat kali bilangan pokoknya udah sama bukan? Pangkatnya berarti bisa dijumlah 5 tambah 2
sama dengan 3 pangkat 7. Kalau bilangan pokoknya nggak sama gimana Kak? Contohnya 2 pangkat 3 dikali 8 pangkat negatif 2. Lihat di sini 2 dan 8 bilangan pokoknya nggak sama kan? Berarti pangkatnya nggak bisa langsung kalian jumlahkan, harus disamakan dulu. Dilihat di sini 8 bisa diubah ke perpangkatan 2, jadi bisa dituliskan 2 pangkat 3 dikali 8 ini ubah ke perpangkatan 2, jadinya 2 pangkat 3. Nah, ini ada negatif 2 nya kan, pangkat negatif 2 kan. Nah, hitung, jadinya 2 pangkat 3 dikali, kalau pangkatnya double sesuai dengan sifat yang keempat, maka pangkatnya dikalikan, jadinya 2 pangkat negatif 6. Lanjut, lihat di sini 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6 ya. Bilangan pokoknya udah sama bukan? Kalau sudah sama berarti pangkatnya bisa dijumlah. Jadinya sama dengan 3 ditambah negatif 6, 2 pangkat negatif 3. Pangkatnya negatif terus, cara menghitungnya gimana Kak? Gunakan sifat yang solusi, yaitu jadinya 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Paham ke sini? Oke. Sekarang lanjut contoh yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Kalau tadi dia selalu bentuknya perkalian, sekarang kita kombinasikan bentuknya 2 pangkat 3 dikali dengan 4 pangkat negatif 2 per 8 pangkat 3. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kalau soal seperti ini, sama, langkah pertamanya bilangan pokoknya disamakan dulu, karena kunci dari operasi eksponen di bilangan pokok, bilangan pokoknya samakan dulu. 2, 4, dan 8 bisa diubah ke perpangkatan 2, jadinya yang 2 ini kan udah nggak perlu disederhanakan, jadinya 2 pangkat 3 kali 4 ini kan bisa diubah ke perpangkatan 2, jadinya 2 pangkat 2 pangkat negatif 2 per 8 ini bisa diubah ke perpangkatan 2, jadinya 2 pangkat 3 pangkat 3 sama dengan, lihat di sini 2 pangkat 3 kali, kalau pangkatnya double berarti bisa digabung jadi perkalian 2 kali negatif 2 per 2 pangkat 6, berarti sama dengan, udah kan, bisa dihitung jadinya 2, kalau kali pangkatnya ditambah 3 ditambah negatif 4 per 2 pangkat 6, sehingga 2 pangkat 3 dikurangi 4 per 2 pangkat 6. 3 dikurangi 4 berapa? Min 1. 2 pangkat negatif 1 per 2 pangkat 6. Jadinya sama dengan 2 pangkat min 1 ya. Kalau bagi berarti kan pangkatnya dikurangi 4. Nah, sama dengan 2 pangkat negatif 7 sama dengan 1 per 2 pangkat 7. Kalau kalian ingin mencari nilainya berarti jadinya 1 per 128. Paham ya bentuknya seperti ini? Oke, sekarang kita lanjut kalau dikombinasikan. Kalau dikombinasikan, misal di sini itu 3 pangkat negatif 1 dikali 1 per 9 pangkat 2 per 27 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, cara ngitungnya gimana Kak? Ada satu pernya lagi untuk pecahan. Tenang, diubah ke bilangan berpangkat ya. Ini jadinya sama dengan 3 pangkat negatif 1 dikali 1 per 9, ubah dulu bilangan pokoknya biar sama, bukan nanti langkah pertamanya 9 dan 27 bisa diubah ke perpangkatan 3. Jadinya 1 per 3 pangkat 2 pangkat 2 per 27 ubah ke perpangkatan 3, jadinya 3 pangkat 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat negatif 1 kali, ini nanti di bawah
bisa kamu naikkan. Dia jadinya berubah pangkatnya jadi negatif sesuai dengan sifat eksponen tadi ya. Bisa dilihat lagi sifat eksponen sebelumnya. 2 per 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Pangkatnya ada yang double, gabungkan dulu. Jadinya 3 pangkat min 1 kali 3 pangkat min 4 per 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Kalau udah seperti ini, udah sama kan? Perkalian berarti pangkatnya bisa ditambah. Min 1 ditambah min 4 per 3 pangkat 6 tambah 3. Sama dengan P plus ketemu min itu jadinya min ya. Jadinya min 1 dikurangi 4 3 pangkat min 5 per 3 pangkat 9. Kalau bagi pangkatnya diapakan? Ya betul, pangkatnya dikurang jadinya 3 pangkat min 5 dikurangi 9. Sehingga sama dengan 3 pangkat min 14. Ubah biar sederhana. Kalau pangkatnya negatif dia belum bisa dikatakan sederhana ya. Dikatakan sederhana kalau pangkatnya sudah positif. Berarti ubah ke pangkatnya positif jadinya 1 per 3 pangkat 14. Paham ini? Oke, sekarang contoh yang terakhir. Jika menggunakannya variabel A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat negatif 2 per A pangkat 5 B pangkat 2 C pangkat 3. Nah ini pangkatnya misal pangkat 2 negatif 1. Berarti cara menghitungnya, trik kalau bertemu soal seperti ini, kerjakan dulu yang di dalam, baru dikeluarkan, hilangkan dulunya. Kalau variabel kayak gini, yang bisa kalian operasikan, kembali lagi bilangan pokoknya harus sama. Yang sama yang mana? A ini kan atas bawah. Kalau atas bawah berarti pengoperasiannya diapakan? Dikurang karena bagi. Jadinya A pangkat 2 dikurangi 5 B berarti pangkatnya dikurang 3 dikurangi 2 C berarti min 2 dikurangi 3 pangkat min 1 sama dengan jadi hitung jadinya A 2 dikurangi 5 itu min 3 B 3 dikurangi 2 1 pangkat 1 gak perlu ditulis C pangkat negatif 5 pangkat min 1. Kalau sudah baru bisa kamu pangkatkan dengan yang di luar. Gunakan sifat eksponen yang sudah kakak tulis sebelumnya. Kalau pangkatnya seperti ini, itu kan bisa jadi A pangkat negatif 3 pangkat negatif 1 kali B pangkat negatif 1 kali C pangkat negatif 5 pangkat negatif 1. Kalau pangkatnya double, tadi diapakan? Kalikan bukan pangkatnya, jadinya A pangkat 3 B pangkat negatif 1 C pangkat 5. B pangkat negatif 1 maknanya A pangkat 3